Assalamualaikum adik-adik. Pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6, kali ini kita akan membahas tentang bagian D halaman 22, isi kandungan surah Al-Qadar. Isi kandungan surah Al-Qadar secara umum, pokok surat Al-Qadar menceritakan tentang mulai turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya Al-Quran pertama kali diturunkan itu bertepatan pada malam Lailatul Qadar, yang mana nilai malam Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar itu kemuliaannya lebih mulia dan lebih utama daripada 1000 bulan, di mana pada malam Lailatul Qadar tersebut para malaikat turun ke dunia untuk mengatur segala urusan, menandakan bahwa kemuliaannya malam Lailatul Qadar tersebut. Sebagaimana ayat pertama yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga diartikan malam kemuliaan. Arti lain dari Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, karena setengah dari qadar adalah kemuliaan. Malam Lailatul Qadar juga diartikan sebagai malam penentuan, karena pada malam itu atau pada waktu itu ditentukan khittah atau langkah yang akan ditempuh oleh Rasulullah dalam memberi petunjuk umat manusia. Kedua arti tersebut, baik malam kemuliaan ataupun malam penentuan, kedua-duanya boleh dipakai jika kita memakai arti kemuliaan, karena mulai malam itulah kemuliaan tertinggi dianugerahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kemuliaan tertinggi tersebut? Sebab permulaan malaikat Jibril menampakkan diri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira dan menurunkan surah Al-Alaq itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Pada malam itulah manusia hakikatnya dikeluarkan dari zulumat, kegelapan, kepada nur, cahaya, yakni petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang gilang gemilang. Adapun jika dipakai arti penentuan, berarti malam tersebut adalah malam dimulainya penentuan garis pemisah antara kufur dengan iman, jahiliyah dengan Islam, dan syirik dengan tauhid, menandakan bahwa malam tersebut malam yang sangat istimewa dari segala malam-malam yang ada, dari segala malam. Malam mulai terang benderang, wahyu datang ke dunia kembali setelah terputus beberapa masa dengan habisnya tugas Nabi yang terdahulu, yakni Nabi Isa alaihi salam. Bahkan para ulama mengatakan bahwa jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad pada masa itu tidak ada agama, disebut sebagai agama samawi. Maka ayat Al-Quran surah Al-Qadar yang kedua menjelaskan wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu ataupun malam kemuliaan itu. Ayat tersebut mempertanyakan secara langsung apa malam Lailatul Qadar tersebut, menandakan bahwa ada yang istimewa pada malam tersebut. Lalu Allah menjawab dengan ayat berikutnya, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih dari 80 tahun lalu. Disebabkan pula sebabnya apa?
malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik daripada malam 1000 bulan? Pada penjelasan awal sudah kita terangkan bahwa tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh. Ruh itu artinya malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Nah, malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik dari 1000 bulan karena malam tersebut turun para malaikat dan malaikat Jibril ke dunia dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Kenapa malaikat Jibril disebut sebagai ruh? Karena malaikat Jibril merupakan kepala dari sekalian para malaikat. Itulah malaikat Jibril yang kadang-kadang disebut juga gelarnya sebagai Ruhul Amin atau Ruhul Qudus yang menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabi terdahulu. Malaikat Jibril juga yang mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali diterimanya di Gua Hira bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril pernah memperlihatkan wujudnya kepada Nabi Muhammad hanya 2 kali dalam keadaan sebenarnya atau dalam keadaan nyata Nabi menyaksikannya. Yang pertama yaitu pada malam Lailatul Qadar atau nuzulul Quran di Gua Hira, yang mana kita dengar ceritanya saat Rasulullah menerima wahyu pertama yakni surat Al-Alaq di Gua Hira. Dan yang kedua ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Mi'raj ke langit atau ke Sidratul Muntaha. Pada kesempatan lain malaikat Jibril menjumpai dan menemui Rasulullah hanya dalam penjelmaan sebagai manusia. Sebagaimana Jibril pernah menyerupakan dengan sahabat Rasulullah yang bernama Dahiyah Al-Qalbi. Di dalam surat Ad-Dukhan, surah yang ke-44 ayat 3, malam Lailatul Qadar disebut juga sebagai Lailatul Mubarakatin. Amat mulialah malam itu sebab malaikat-malaikat dan ruh, maksudnya Jibril, dapat menampakkan dirinya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berhubungan dengan alam malakut. Hal tersebut terus menerus selama 23 tahun, 10 tahun selama di kota Mekkah dan 13 tahun selama Nabi berada di kota Madinah. Maksudnya Nabi menerima wahyu mulai dari Lailatul Qadar selama 23 tahun dan 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Madinah. Wahyu akan terus menerus datang kepada Rasulullah sampai akhir hayat beliau. Pada ayat terakhir Allah menjelaskan salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu, malam Lailatul Qadar, sampai terbit fajar. Pada ayat ini menjelaskan secara jelas malam itu adalah malam salam, yakni malam sejahtera. Malam sejahtera, malam damai dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena malam itu diberi pengertian dan penjelasan apa yang menjadi pikiran dan kendala di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang ganjil yang dilakukan oleh para penduduk kota Makkah pada saat itu. Hal-hal yang ganjil yang pernah dialami Rasulullah mulai malam itu, hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa tenang, damai dan terobati.
Sejak kecil Nabi tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah memuja patung-patung. Sejak kecilnya tidak menyetujui adat bangsanya, dan pada malam itulah terjawab segala pertanyaan di dalam hatinya tentang apa yang menjadi kerisauannya tersebut. Kebanyakan ulama meyakini bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan, khususnya pada malam 10 akhir pada bulan Ramadan. Namun tidak ada seorang pun yang tahu pastinya malam Lailatul Qadar itu turunnya kapan. Namun Nabi memberikan sebuah isyarat atau tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar, seperti adanya hawa yang sejuk, suasana yang damai, dan cuaca yang cerah. Nah, adik-adik, pada saat 10 terakhir bulan Ramadan, perhatikan tanda-tanda tersebut. Apabila nampak, maka malam tersebut telah terjadi peringatan Lailatul Qadar ataupun malam Lailatul Qadar yang disebut sebagai malam kemuliaan ataupun malam 1000 bulan. Demikian isi kandungan surah Al-Qadar yang kita bahas. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Demikian pelajaran kita. Bapak cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.